Shalom saudara-saudara, saat ini saya ada di Kapadokia dan siap-siap untuk terbang dengan balon udara. It's my dream. Kalau saudara lihat di sana ya, ada balon-balon yang sudah siap mengudara. Di sana juga nampak ya, ada yang sudah naik. Dari Kapadokia, Turki. Dari Kapadokia, Turki. Kita ada di titik naiknya balon udara Kapadokia. Dan di belakang sana adalah balon yang sedang dengan api yang ke atas. Dan sebentar lagi balon kita yang akan menyala. Ya, ini api yang menyala ini adalah pengisian gas untuk balon udara ya. Beberapa mulai naik. Berbalikan dari pilotnya. Kalau dia tidak begitu, Bapak Ibu ke sana. Dan bensinnya tarik sekali warna biru di bawah. Kemudian kamera, handphone segala macam masuk ke dalam tas karena kalau nggak loncat ya. Oke? Sangat-sangat dingin, mau beku rasanya. Ini pagi jam 5 pagi di Turki Kapadokia jam 5 pagi. Lumayan panas, api bisa menghangatkan. Sebentar lagi saya mengudara dari Kapadokia, Turki. It's my dream. Dari Turki, Kapadokia. It's my dream. Dan kita akan mulai naik dari balon udara di Kapadokia, dan ini adalah balon saya sedang diisi di atas. Sekarang kita lihat yang ada di Haleluya! 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 dan ini adalah balon-balon di sekitar kita. Tunggu tanggal mainnya, kita akan segera naik. Segera mengudara. Have a good flight. See you. Thank you. See you. See you. Enjoy.
Mons. Shalom Ipen Adels, Om Tofel. Ya, sekarang mulai mengudara di langit Kapadokia. Firman Tuhan itu pesawat Allah dan hentar jiwaku ke surga. Ya, nanti punya pengalaman melihat sunrise dari langit Kapadokia. Video. Ya, kita sekarang sedang berada di Kapadokia dan Halo Tias Adriani. sudah mulai naik. Wah, ada banyak-banyak balon yang mengudara. Ayo Ipen Adels, nanti rancang kita datang lagi. Bawa rombongan dari Manado dan Sangir. Ayo Tias Adriani, kita bikin grup 1 dari SMP 6 Kupang. Wow, ini kayak gunung-gunung batu putih, kayak gua-gua banyak dari bawah, di bawah ya. Balon udara yang sudah terbang. Sekarang pagi dan naik ke atas. It's my dream journey. Ipen Adels, itu impian yang tertunda itu ya direalisasikan. Ayo tahun depan ya saya temanin bikin grup Manado, bikin grup Spensik Ibu Adriani. Ada gambar belakangnya ya? Ada, balonnya kayak mana? 1, 2, 3. Paitra ada sini. 1. Cheers. Ya. Sip. Wow, banyak gua-guanya. Ini gua-gua. Wih, ngeri sekali nih gua nih. 1, 2, 3. Saya coba. 1, 2, 3. 1, 2. Iya. Ready untuk video? Ya, lihat ini dari atas, gua-gua batu yang menakjubkan sekali. Keindahan alam Kapadokia. Sini difotoin Pak. Udah di atas, kapan lagi? Nah, 1, 2, 3. 1, 2. Ini dingin sekali saudara.
beku rasanya. Geser supaya kalau ini Luar biasa indahnya ya. Ini di Turki masih jam 5:30 pagi. Dan naik balon pada pagi-pagi begini. Halo Ibu Hamil Rina Mage. Salam dari langit Kapadokia. Ya, walaupun Ibu Rina tidak bisa naik, tapi minimal bisa lihat live streaming ya Ibu Rina ya. Shalom Kakak Foni Wanawai, shalom Pak Pendeta Rudi, shalom. Ini wow, kok bisa ya gunung batu-batu begini nih ya? Nah. Ini kalau jatuh di sini nih langsung surga nih ya Pak Jos ya. Batu-batunya bagus banget. saya serah mau take video apa enggak? Halo Ipensonya. Ya, sorry tadi koneksinya terputus. Dan sekarang masih dari langit Kapadokia. Saudara lihat balon-balon udara, lagi banyak yang mengudara. Pemandangan pagi yang menakjubkan dari langit Kapadokia. Wow, pemandangannya begitu indah melihat gunung-gunung batu seperti ini. Ya. Wow. Cuacanya sangat dingin. Ini masih sekitar jam 5 pagi di Kapadokia. Rasanya mau kaku aja ya. Untung ada apinya ya, bisa bikin hangat-hangat dikit. Wow, itu sudah tinggi banget. It's my dream journey. Hai Hani, Freddy, everybody di belakang, Pak Yandro. It's my dream journey. Jam 5 pagi naik, sekarang sudah begitu banyak balon-balon udara yang sampai ke atas. Jadi kita semuanya setengah dan inilah suasana pemandangan Kapadokia dari atas. Dingin banget ya. Besar banget ya. Makanya pilotnya gitu. Keren banget ini. Ada mobil gini-gini tuh keren. Wow. Kapadokia di pagi hari. Aduh, dinginnya. Itu di batu-batu tuh ada apa tuh? Hotel ya? Penginapan ya? Enggak. Lubang-lubang tuh.
Imran itu. Kok bisa ada ya batu-batu kayak begini ya? Chip itu ya. Wow. Langit yang dipenuhi dengan Balon-balon dari balon udara Kapadokia, dan di bawah ada mobil-mobil yang sedang dan ini banyak orang. Wow, rupanya ada orang mau prewed sana ya. priwet pun juga. Oh, mereka prewed di Kapadokia. Wow, luar biasa juga ya. Bisa prewed di Kapadokia. Ya, kalau ada yang mau prewed bisa ke sini. Bagus sekali. Follow. Banyak sekali pepohonan di bawah. Balon-balon. Dan sudah begitu banyak titik-titik balon. Ya, seluruh saudara, dari atas langit Kapadokia, dan inilah kemunculan matahari pagi di bumi Kapadokia. Indah sekali. Sekitarnya Ada balon-balon udara. dengan banyak balon udara yang melipari. Ya, terlihat balon-balon udara yang sangat banyak memenuhi langit Kapadokia di pagi hari. Wow. Dan kemunculan matahari di ufuk timur. Shalom dari Kapadokia. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Ya, ini terlihat perumahan dan apa ya, tempat-tempat tinggal di Kapadokia. Gunung-gunung di sana penuh dengan Dream Journey. Kami di Kapadokia, Turki, di atas balon udara, dan di belakang saya sedang sunrise, terbitnya matahari. Dan begitu banyak balon udara di sini. Matahari masuknya. ya, sudah terlihat indahnya langit Kapadokia Turki. Kita lihat ini satu balon yang mulai naik. Ya, pagi hari di Kapadokia terbit dipenuhi dengan balon-balon. sampai pada masuknya. Ini sekarang di Kapadokia kira-kira jam 5 atau setengah 6 pagi, ya. Sangat-sangat dingin, mau beku rasanya. Wow, ini sudah lumayan tinggi. Terlihat balon-balon, sebagian balon di bawah, mobil-mobil sudah kecil. Wow, ada satu lagi yang meninggi. Ini tak foto kayak Mingan 0,5 ya, siap.
Lumayan api ini menghangatkan ya. Satu, dua, Kalau tidak bisa bekun. tiga. Biar ada api. Satu, dua, jos. Ya saudara, ini Kapadokia dipenuhi dengan batu-batu kayak jurang-jurang semacam Grand Canyon atau di Sabu apa itu namanya ya. Berdiri ya, berdiri nanti. Ini dilihat dari atas sangat-sangat bagus. Tadi di sana nampak ada orang yang datang prewed di sana ya. Sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, ini ada rekan saya memuji Tuhan di udara. Terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari Kapadokia, dari terbit matahari sampai pada masuk setiap hari, biarlah hidup kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kalau ada suara itu nyampe. Pakai mikrofon. Ya, indah sekali pemandangannya. Saya merekomendasikan tempat ini kalau ada saudara-saudara yang berkesempatan bisa mengunjungi Turki dan mampirlah di Kapadokia. Satu kota yang juga ada di Alkitab. Ya, banyak orang ingin ke Kapadokia, mereka nggak tahu bahwa Kapadokia itu ada di Alkitab juga. Kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 2, di antara orang-orang yang hadir pada hari Pentakosta, itu ada juga orang-orang dari Kapadokia, Turki. Dan itu berarti bahwa orang-orang dari Kapadokia juga mendengar Injil yang disampaikan oleh para rasul. Dan setelah itu muncul juga kekristenan di Kapadokia. Nanti di surat 1 Petrus kita bisa lihat bahwa Petrus menyebutkan nama Kapadokia di sana ya. Dan saya juga kemarin baru dapat informasi bahwa seorang yang namanya John Chrysostomos, saya tahu dia seorang pengkhotbah masa lalu yang dikenal sebagai pengkhotbah dengan mulut emas karena dia berkhotbah dengan sangat-sangat bagus. Ternyata dia lahir di Kapadokia juga, dan dia kemudian menjadi uskup di Konstantinopel atau Istanbul, Turki. Ya, jadi ya, kekristenan memang pernah bertumbuh dengan luas di Turki, tapi sayangnya sekarang ini ya kekristenan hanya ada 1% saja ya, 1% saja. Turki ini dulu adalah pusat kekristenan, Istanbul ya, 7 jemaat di Asia kecil yang kita baca di Wahyu 2, Wahyu 3, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis dan lain-lain itu semua ya ada di Turki. Tapi sayangnya ya, kita juga tahu bahwa pendudukan Islam membuat akhirnya Turki dikuasai oleh Islam. Kita punya pengakuan iman yang namanya pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Yaitu Nisea Konstantinopel itu ya, Konstantinopel itu ya di Turki itu, Istanbul itu, dan beberapa kilo setelah itu juga ada Nisea, di mana Konsili Nisea tahun 325 pernah dilakukan di sana kan, antara kontroversi Athanasius dan Arius. Ya, jadi kalau kita pergi ke Israel, kita menjalani daerah-daerah yang dicatat di dalam Injil-Injil, Matius sampai Yohanes. Tapi kalau kita mau meneliti tempat-tempat yang di Kisah Para Rasul, yaitu di Turki,
ya, Frigia, Pamfilia, Lydia, Antioquia, dan macam-macam yang dijalani oleh Paulus, Tarsus dan lain-lain, ya itu ada di Turki. Jadi mestinya memang Turki juga menjadi salah satu tempat yang perlu kita pelajari ya. Kemarin juga saya sempat pergi ke kuil Dewi Artemis di Efesus. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu kan ada dibilang, ya besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Nah, itu semua ada di Turki. Makanya ya, kalau di Israel sih kekristenan masih lumayan lah, walaupun sangat-sangat sedikit ya, tapi ya lebih banyak lah. Tapi Turki ini pusat Kristen. Tapi sayang sekali sekarang hanya 1%, bahkan di satu tempat kemarin saya lupa namanya ya, kekristenan hanya beberapa keluarga saja. Nah ini penting sekali bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh, memang pada akhirnya kekristenan yang sekarang mayoritas di daerah-daerah timur Indonesia itu hanya bisa tinggal cerita aja ya, bisa tinggal cerita aja bahwa dulu kekristenan pernah berjaya di sini. Itu sama halnya dengan di Turki. Karena itulah kekristenan tidak boleh suam-suam kuku seperti di Laodikia ya. Di Laodikia juga Tuhan bilang bahwa kamu kamu yang akan menyatakan cintanya, tidak sungguh-sungguh, tidak panas, tidak dingin ya. Dan ternyata itu memang itu kondisinya, sungai dari Kolose yang sangat dingin bertemu dengan air panas dari Pamukkale mengalir ke Kapadokia, sehingga akhirnya airnya menjadi suam-suam. Lalu Tuhan bilang, karena kamu tidak panas, tidak dingin, ya kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku ya. Nah, jadi kekristenan harus sungguh-sungguh. Apa yang besarnya kekristenan di Turki lebih besar dari kita di Indonesia Timur, NTT, Papua, Ambon, Manado ya. Tapi kalau pusat kekristenan yang besar seperti ini saja bisa habis dan akhirnya tinggal tidak sampai 1% pun ya, maka itu bisa saja terjadi pada kekristenan kita di Indonesia bagian timur, kecuali kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan bersaksi beritakan Injil ya. Ya betul, Ipen Adels. Ini Turki ini wilayahnya Kisah Para Rasul ya. Kita bisa lihat bahwa Timotius ya pernah melayani di Turki, di Efesus, Apolos, Paulus, terus apa lagi, Priscilla, Aquila, semua itu melayani di Turki sini. Nah, memang kita lebih familiar dengan tempat-tempat di Injil-Injil di Israel, kurang familiar dengan tempat-tempat di Turki. Tapi sebenarnya tempat-tempat tersebut ya itu memang tempat yang disebutkan secara nyata di dalam Kisah Para Rasul. Ya, saya recommended lah untuk saudara-saudara yang mau berkunjung di sini. Ya, dan memang agak sukar kalau di Israel kita masih bisa lihat tempat-tempatnya yang bagus ya. Tapi kalau di Turki ini kadang-kadang kita hanya lihat puing-puing saja. Misalnya pergi lihat jemaat apa, sudah tinggal puing-puing. Jadi yang dilihat hanya, kalau sekilas kita hanya lihat batu saja, ya, batu-batu. Tapi itu perlu penjelasan sejarah. Saya menulis buku tentang 7 jemaat di Wahyu 2 itu kira-kira sekitar 500 atau 600 halaman, dan saya memberikan suatu penjelasan latar belakang sejarah perkembangan dari setiap kota di Wahyu 2 Wahyu 3 itu, sambil memberikan penjelasan atau eksposisi tentang surat-surat terhadap jemaat-jemaat itu di Wahyu 2 Wahyu 3 ya. Dan pelajaran rohani banyak bisa diambil dari sana. Pas belakangnya apa? Oke, baik, saya ada di langit Kapadokia dan sebentar lagi kelihatannya akan mendarat, saudara, dengan balon udara ini. Jadi saya
akhiri dulu live streamingnya sampai di sini. Shalom semua yang sudah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati semuanya. Ini lagi dari langit Kapadokia. Shalom. Tuhan memberkati.